secara apa tuh namanya, secara implementatif gitu. Apa sih tantangan bagi teman-teman yang overthinking gitu ya, untuk berlatih mindfulness untuk selalu hadir di sini saat ini, tantangannya apa gitu? Dan bagi teman-teman yang masih kesulitan, ada nggak tips-tipsnya gitu? Misalnya, udah sedikit-sedikit ingat Hmm, balik lagi karena mindfulness hadir di momen kini itu menurutku kan kita pulang gitu. Tadinya main-main ke ya. masa lalu, ke masa depan gitu. Gimana Manda? Sama seperti sebenarnya sama seperti semua ilmu yang kita pelajari apapun ya. Ya teman-teman dimanapun berada, malam hari ini kita berjumpa lagi dengan Mbak Amanda. Jadi Manda, teman-teman Jakarta tuh ternyata banyak yang tanya tentang inner child. Hmm, Nah, ini meditasinya inner child Mbak Manda kapan? Oh ternyata fansmu udah banyak di Jakarta dan artinya kan inner child itu menjadi sebuah isu yang memang dianggap teman-teman sebagai sesuatu yang penting. Tapi malam hari ini kita tidak akan berbicara tentang inner child teman-teman. Kalau misalnya ada sahabat yang ingin atau yang ada problematika terkait dengan inner child, nanti bisa datang ke Surabaya tanggal 4 Juli bareng Mbak Amanda. Terus nanti ada Mirot Kesadaran tuh ada Pak Ahmad Kojim, Pak Wayan Mustika, dan Kang Abu Marlu ya. Nah, Manda, kita akan bicara malam hari ini ke tema yang sebenarnya Manda itu praktisi mindfulness gitu, tentang mindfulness gitu. Mbak Amanda, kira-kira momen pertama apa yang membuat dirimu itu yakin bahwa mindfulness itu bukan sekadar tren, tapi memang benar-benar sesuatu yang mengubah hidup gitu. Kalau katanya salah satu sesepuh di Ngaji Roso tuh bilang hadir di momen kini itu adalah segala-galanya gitu. Kalau Manda gimana? Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Hendra, Mas Habib, Mas-mas yang di depan saya malam hari ini. Selamat malam juga untuk semua pemirsa Ngaji Roso dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Menyambung pertanyaan dari Mas Hendra tadi tentang momen apa yang membuat saya itu yakin kalau mindfulness itu adalah jalan hidup yang memang layak untuk dijalani dan dipelajari. Nah, sebenarnya saya mulai belajar tentang transformasi diri atau tentang apa ya, cara untuk lebih mengenal diri atau memperbaiki kehidupan itu dari tahun 2011, awal tahun 2011 itu saya mulai masuk ke ranah-ranah kelas-kelas atau buku-buku self-help atau apa yang sejenisnya ya. Nah dari situ belajar tentang manifestasi, belajar tentang afirmasi, tentang gelombang otak, frekuensi, dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu memang secara material itu terwujud ya, maksudnya mau kuliah lagi dapat, mau kendaraan lagi waktu itu, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus pokoknya banyak hal lah dari manifestasi itu terwujud. Tapi ternyata di perjalanan waktu, namanya hidup itu kan seperti yang saya selalu sering bilang ke teman-teman ataupun ke Mas Hendra, kalau hidup itu kan penuh dengan kejutan gitu. Dalam hal sisi yang lain, oke, manifestasi itu banyak terjadi ketika belajar tentang manifestasi. Tapi namanya hidup itu kan selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka. Yang berkaitan dengan relationship misalkan, terutama yang berkaitan dengan masa lalu saya. Atau mungkin kalau dalam bahasa terkenalnya Ngaji Roso, teman-teman sudah akrab dengan karma dan segala macam. Nah, ketika karma itu masih menghantui gitu kan, dan ada kejadian-kejadian yang ibarat kata itu menghancurkan ego saya dan rasa yang sangat sangat dalam gitu, mengorek luka yang ternyata itu masih ada di dalam, yang masih sembunyi di dalam, padahal di perjalanan waktu itu saya sudah melakukan rilis emosi dan sejenisnya ya. Aku rasa saat ini udah akrab ya pemirsa Ngaji Roso dengan yang namanya rilis emosi.
waktu itu sudah melakukan itu berkala di retreat satu ke retreat yang lain gitu. Ternyata waktu perjalanan hidup, luka itu masih nyelip ada di dalam gitu. Nah, disitulah saya akhirnya bertemu dengan praktik meditasi atau mindfulness kalau dalam bahasa ngetrennya sekarang ya. Nah, dari situlah saya semakin menyadari, oh ternyata masih ada luka itu, masih ada ego yang itu dan segala macam yang semakin kita kulik ke dalam tuh semakin tipis. Menurut saya yang membuat seimbang antara pencapaian material dan juga emosional dan spiritual tuh salah satunya yang paling efektif sekali itu adalah meditasi atau mindfulness. Itu menurut saya. Berdasarkan pengalaman saya belajar dari 2011 sampai aku ketemu meditasi itu tahun 2018-19 lah. Nah dari situlah akhirnya menemukan, oh ini ternyata yang aku cari selama ini, yang memang kalau benar tadi kata Mas Hendra itu segalanya gitu ya, hidup di momen kini saat ini tuh segalanya. Ternyata emang benar disitulah esensinya. Kalau misalkan berbicara tentang manifestasi pun, untuk yang sekarang ya, yang modern sekarang kan juga sudah banyak ya, afirmasi, law of attraction dan segala macam. Untuk menuju ke itu, kita manifestasinya itu lebih cepat atau mungkin lebih powerful, itu nanti ujung-ujungnya tetap harus present moment kok. Membayangkan itu sudah terjadi di momen kini, itu pun kan juga mindfulness dan meditasi. Pada dasarnya itu ujung-ujungnya gitu. Makanya menurut saya, dan saya pun saat ini juga lebih memilih untuk menjadi praktisi meditasi atau mindfulness, karena menurutku itu lebih holistik dalam segala hal kebutuhan manusia pada umumnya begitu. Secara secara implementatif gitu, apa sih tantangan bagi teman-teman yang overthinking gitu ya untuk berlatih mindfulness untuk selalu hadir di sini saat ini? Tantangannya apa gitu? Dan bagi teman-teman yang masih kesulitan, ada nggak tips-tipsnya gitu? Misalnya sedikit-sedikit ingat, balik lagi, karena mindfulness hadir di momen kini itu menurutku kan kita pulang gitu. Tadinya main-main ke masa lalu, ke masa depan gitu. Gimana Manda? Sebenarnya sama seperti semua ilmu yang kita pelajari apapun ya. Memang ada beberapa orang tuh yang mempunyai bakat maksudnya bakat spiritual ataupun bakat untuk meditatif itu memang ada. Tapi kalau bakat pun tidak diasah juga percuma. Sama lah kayak teknik memasak atau teknik konten kreator begini, pasti awal-awal akan susah kan gitu. Saya juga waktu awal-awal mencoba ngomong depan kamera juga masih kagok, ya sama aja begitu. Kalau emang mau meditasi atau balik ke momen saat ini, kuncinya pasti juga latihan. Tapi ada memang beberapa orang yang latihannya nggak banyak, dia bisa langsung masuk ke dalam lebih cepat. Itu mungkin juga karena ada bakat, sama kayak orang yang punya bakat nyanyi atau apa, suaranya udah enak dari awal gitu kan ada. Nah caranya gimana? Kalau saya sering kasih tahu ke teman-teman yang biasa ke rumah belajar meditasi bareng, itu dicoba dengan yang paling sederhana. Jadi nggak usah yang langsung duduk setengah jam, itu pasti menyiksa. Nanti kata orang Jawa tuh gringgingan kesemutan, nanti udah nggak mau lagi diulang. Makanya pelan-pelan aja, misalkan 5 menit dulu gitu. Kalau saya lebih menyarankan, selain dicoba pelan-pelan, misalkan dari bangun tidur jangan langsung bangun, misalkan sadar nafas dulu sebentar dengan kalau saya tuh lebih, karena juga belajar tasawuf, jadi lebih ke nafas Allah ya gitu, keluar masuk begitu. Gitu juga bisa. Atau juga bisa dengan passive awareness, maksudnya apapun yang terjadi gitu ya, kayak misalkan kejadian macet lah, kayak saya tadi di sini macet, atau mungkin kondisi di rumah lagi nggak beres atau lagi ribut atau apa, itu nggak langsung bereaksi. Jadi kita setback dulu, saya sering bilang kita pause dulu, jeda dulu, diem dulu gini, aku ini layak bereaksi terlalu berlebihan nggak ya gitu. Itu juga termasuk meditasi sebenarnya, menurut guru saya itu termasuk, bilangnya itu passive awareness. Jadi melakukan meditasi secara pasif, tidak harus duduk diam, posisi asana atau posisi sempurna gitu ya, lotus itu nggak perlu. Jadi dalam sehari-hari, asal kita itu bisa memberi jarak antara kejadian dan reaksi, itu juga termasuk praktik meditasi sebenarnya.
begitu. Jadi dimulai dari hal yang sederhana, dari waktu yang rentannya paling pendek. Nah dari situ nanti ditambah-tambah lagi, namanya kayak kita nge-gym gitu, nanti otot semakin sering latihan kan ototnya semakin terbentuk gitu kan. Kalau nge-gym sama, kalau meditasi juga gitu, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama batinnya akan terlatih dan pikirannya cepat untuk sadar balik ke momen kini gitu sih. Jadi waktu dulu gitu ya, kamu sering bilang, kamu nggak mindfulness gitu. Jadi kayak kita itu yang sudah berlatih mindfulness, kita itu kayak jadi tahu siapa-siapa yang nggak mindfulness, iya nggak? Oh ya. Gitu ya? Ya. Nah, terus ketika kemudian dalam situasi yang lagi nggak ideal gitu, misalnya kamu ke-trigger sesuatu gitu, bagaimana mindfulness ini bisa bekerja sehingga kemudian kamu benar-benar tidak reaktif gitu, yang kemudian melakukan sesuatu basisnya itu karena ego atau karena luka batin gitu. Itu gimana pengaruh dari mindfulness gitu, dan mungkin bisa dikasih praktik kecil-kecil lagi gitu, misalnya kalau pas lagi makan, pas lagi di kendaraan. Kadang tuh kalau pas lagi di kendaraan kita nyetir itu kayak zombie, tahu-tahu nyampe aja gitu, nggak sadar kalau kita lihat ini lihat itu gitu. Gimana tuh? Memang kan menurut penelitian juga ya, menurut penelitian tuh kan ternyata antara alam bawah sadar dan alam sadar kita itu kan perbandingannya itu kejauhan. Jadi manusia pada umumnya itu melakukan segala aktivitas itu mostly berdasarkan alam bawah sadarnya. Jadi yang atas kesadaran itu cuma 5% aja. Jadi melakukan segala macam sesuatu dan tindakan itu 90% atau lebih itu atas dasar otomatisasi atau otomatis aja ngelakuinnya. Jadi kayak misalkan tadi Mas Hendra mencontohkan tentang menyetir. Kita kan benar karena sudah ngerti cara nyetir dan kondisi jalan kan cenderung cenderung tidak waspada. Jadi benar tangannya disetir, nanti apalah kakinya, tapi kan pikirannya di mana-mana. Iya, pikirannya inget mantan. Inget cicilan gitu. Enggak lah cicilan. Oh ya udah nggak ada cicilan. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita itu sadar di situ, itu kita bisa merasakan kayak gini contohnya. Aku tuh ada contoh yang antara dulu sebelum praktik meditasi dan sebelum, ini contoh yang naik mobil ya. Dulu ketika belum praktik meditasi, kalau nyetir, kalau nggak ada lagu nggak enak. Itu salah satu contohnya. Jadi harus ada lagu biar enak lah suasananya. Nah, ketika memang sudah mempraktikkan mindfulness, itu aku ya terutama, jadi antara mau ada lagu nggak ada lagu itu sama aja. Jadi bisa menikmati antara suara luar dan suara ban menyentuh jalan raya segala macam, itu yang suara-suara itu tuh terdengar pun buat aku juga ketenangan tersendiri gitu. Nah salah satunya. Nah apa sih yang membuat praktek ini bisa membuat kita tuh lebih aware dan nggak reaktif gini? Salah satunya ketika memang sudah praktek meditasi, terutama meditasi yang intens ya, itu kamu akan diajarin secara nyata dan observatif. Maksudnya observatif tuh kamu bisa mengamati sendiri. Misalkan, oh ini pikiranku lagi drama misalkan. Terus ini tubuhku lagi kesemutan. Terus nanti emosiku muncul. Aku nggak suka, aku harusnya berada di rumah misalkan nonton atau apa daripada ikut praktik meditasi. Kan nggak enak memang secara fisik ya. Gitu. Jadi dengan berarti meditasi kita terbiasa mengamati segala elemen atau segala komponen dalam diri. Jadi pikiranku lagi apa, nanti badanku lagi kerasa apa, emosiku yang muncul apa, egoku nanti yang menguasai itu apa. Misalkan contoh, dulu aku kan mengenal meditasi sebelum menikah, jadi sudah cukup ini ya untuk menyiasati itu. Misalkan berpasangan, terus pasangannya nipu misalkan ya, ketahuan apalah selingkuh misalkan. Kalau dulu sebelum kenal meditasi udah langsung galau banget, pengen apalah gitu ya. Entah pengen dugem. Bunuh, enggak. Pengen menyakiti diri sendiri, kalau saya cenderung begitu. Tapi ketika bayangin Manda dugem pakai jilbab itu seru. Duduk gemetar. Terus? Nah, ketika dulu sebelum mengenal meditasi, saya nggak bisa membedakan antara ini pikiranku, ini emosiku, ini egoku. Itu nggak bisa, ini kesadaranku yang harusnya mengamati semua itu nggak bisa.
Nah, ketika sudah mulai mengenal meditasi dan intens di situ, jadi mulai bisa ada jarak gitu. Ketika mengetahui misalkan, oh ditipu sama mantan dulu ya, ternyata dia sama someone else gitu, dia cuma ketawa doang gitu. Oh, nah pasti kan ada muncul emosi, kesel atau kecewa atau sedih gitu. Oh aku masih sedih toh ternyata. Jadi gitu malahan. Jadi kita tuh bener-bener kayak ibarat bangunan ya. Ibarat bangunan yang pertama tuh fisik, lantai pertama, yang kedua itu adalah pikiran, yang ketiga itu adalah, lantai tiga itu adalah emosi, lantai keempat itu adalah ego atau nafsu dan sejenisnya, yang kelima tuh baru kesadaran rooftopnya. Rooftop kan berarti nggak ada atapnya. Jadi bisa memayungi semuanya. Jadi ketika ada kejadian apa, misalkan ditipu gitu, oke, secara fisik aku kan tegang nih, ketahuan. Namanya tahu apa ya, lihat chat apa gitu kan otomatis tubuh fisik tegang kan. Kayak misalkan lihat kayak adik Habib mungkin lihat pacarnya with someone else gitu, kurang ajar nih gitu kan. Badan kan saraf-saraf menegang dulu. Habis itu kan nanti pikiran muncul, oh pantas aja ya kemarin nggak bales atau apa kayak gitu loh. Pikiran kan tugasnya ngasih cerita, nambah-nambahin gitu loh. Dia nyari data yang sesuai dengan apa yang kejadian. Oh pantas aja kemarin nggak bales, pantas aja selama ini sikapnya berubah atau apa. Oh memang track recordnya brengsek gitu loh. Jadi kayak ngasih data terus. Kalau pikiran kan tugasnya memang begitu SOP-nya. Nanti baru muncul perasaan benci atau sedih atau suka atau sakit kayak gitu-gitulah. Nanti egonya muncul. Aku nggak bisa diginiin, aku harus balas. Nah itu ego. Atau kalau nggak gitu langsung berdoa. Nanti nggak ada, nah gitu kan? Itu termasuk reaktif ya? Iyalah, tita nono ya itu Jawa kan, tita nono kalau dia yang kayak aku, gitu kan. Nah itu ego nanti yang berbicara. Ketika udah belajar meditasi atau praktik mindfulness, kita bisa menarik kesadaran di atas. Jadi oh ini pikiranku lagi gini, lagi nyari data-data ini segala macam, emosinya lagi yang muncul ini, rasanya yang muncul ini, gitu. Terus tubuhku ternyata juga menegang. Nah itu bisa memayungi itu semua, akhirnya nggak jadi reaktif lagi. Ibarat kata dulu langsung misuh-misuh misalkan ya, atau langsung nangis banget, bener nggak ngomong tapi langsung meninggalkan atau mungkin mengutuk dia gitu kan, atau mungkin nyari paranormal entah diapain gitu. Yang ini cuma ketawa doang, oh aku masih ada rasa kesel toh gitu. Atau mungkin ketika memang secara kesadaran dan juga spiritualmu sudah bertumbuh, kamu akan menyadari kalau ternyata kamu sudah tidak sakit lagi dibegitukan. Itu bisa kok. Bisa banget.